warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang determinan matriks ya. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana cara menentukan determinan matriks berordo 2x2. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita sudah masuk pada sifat-sifat determinan matriks ya. Nah, bagaimana sifat-sifat dari determinan matriks? Nah, simak penjelasan Ibu berikut ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu masih sama dengan pertemuan yang kemarin ya, yaitu cara menentukan determinan matriks. Masih seperti ini tujuan pembelajarannya ya. Nah, IPK yang harus dicapai pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis sifat-sifat determinan matriks berordo 2x2. Oke, langsung saja kita dengan aktivitas ya. Aktivitas yang pertama, diketahui matriks A adalah matriks 4, 5, 2, 6 dan matriks B adalah 1, 2, 3, 4. Jika determinan A adalah ini determinan A dan det B itu adalah det B, determinan matriks B, tentukan yang pertama yang bagian A itu matriks A kali matriks B, kemudian yang bagian B determinan matriks A kali B, C determinan A, D determinan B, E determinan A kali determinan B, F apakah determinan A kali B itu sama dengan determinan A kali determinan B. Oke, lanjut dengan pembahasannya ya. Nah, yang pertama, yang bagian A yaitu A kali B. Jadi matriks A dikali dengan matriks B. Nah, caranya sudah sama seperti kemarin ya, yaitu dijumlahkan hasil kali elemen-elemen yang ada pada baris dan kolom ya. Nah, seperti ini, baris pertama dikali kolom pertama yaitu 4 kali 1 ditambah 5 kali 3. Nah, yang berikut baris pertama kolom kedua ya. Jadi 4 dikali 2 ditambah 5 kali 4. Oke, lanjut dengan baris kedua kali kolom pertama itu 2 kali 1 ditambah 6 kali 3. Nah, yang terakhir baris kedua dikali kolom kedua yaitu 2 kali 2 ditambah 6 kali 4. Nah, ini tinggal diselesaikan saja. Ini hasilnya adalah 4 tambah 15, kemudian 8 tambah 20, 2 tambah 18, kemudian 4 tambah 24. Nah, hasilnya adalah matriks 19, 28, 20, dan 28. Nah, itu bagian A sudah kita dapatkan hasil kali A, hasil perkalian dari matriks A dan matriks B. Oke, ya, lanjut dengan menentukan determinan A kali B. Nah, pada bagian A kita sudah dapatkan matriks perkaliannya adalah 19, 28, 20, 28. Nah, matriks itu yang akan kita cari determinannya ya. Nah, cara menentukan determinan seperti pada pertemuan kemarin yaitu menentukan determinan itu hasil pengurangan dari perkalian elemen-elemen yang ada pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen yang ada pada diagonal lainnya. Nah, ini perhatikan ya. Nah, seperti ini. Jadi diagonal utamanya adalah 19 dan 28. Ini kita kalikan ya. Jadi 19 kali 28 dikurangi dengan elemen yang lain diagonal lainnya yaitu 28 dan 20. Berarti dikalikan 28 dikali dengan 20. Nah, jadi 19 kali 28 dikurangi 28 kali 20. Nah, hasilnya adalah 532 dikurangi dengan 560 itu hasilnya negatif 25.
Sekarang kita akan menentukan determinan matriks A. Nah, determinan matriks A-nya adalah ini ya, 4, 5, 2, 6. Matriksnya itu ya. Nah, sekarang menentukan determinannya. Nah, diagonal utamanya adalah elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah 4 dan 6. Berarti kita kalikan 4 kali 6 dikurangi 5 kali 2 ya. Jadi 4 kali 6 dikurangi 5 kali 2. Ini hasilnya adalah 24 kurang 10. Itu hasilnya adalah 14. Oke, sekarang lanjut dengan D. Itu menentukan matriks B. Menentukan matriks B. Nah, matriks B-nya adalah 1, 2, 3, 4. Kita akan cari determinannya. Nah, elemen-elemen yang ada pada diagonal utamanya adalah 1 dan 4. Itu dikalikan ya. Jadi 1 kali 4 dikurangi dengan elemen yang ada pada diagonal lainnya, yaitu 2 dan 3. Berarti 1 kali 4 kurang 2 kali 3. Nah, hasilnya adalah 4 dikurangi 6. Itu hasilnya adalah minus 2 atau -2 ya. Sekarang bagian E. Nah, bagian E itu determinan matriks A dikalikan dengan determinan matriks B. Berarti hasil poin yang ada pada C dan D itu dikalikan. Nah, pada poin C itu hasilnya determinannya mendapat determinan A didapat adalah 14. Kemudian yang poin D itu determinan B itu hasilnya adalah -2. Nah, ini kalau dikalikan ini ya. Ini yang bagian C ini 14 ya. Kemudian poin D-nya adalah -2. Dikalikan berarti 14 kali -2. Itu hasilnya adalah -28. Oke, sekarang lanjut dengan bagian F. Itu yang ditanyakan adalah apakah determinan AB itu sama dengan determinan A kali determinan B ya. Jadi dilihat apakah poin B, hasil dari poin B akan sama dengan poin E ya. Ini. Nah, ini kita lihat poin B dan poin E-nya sama ya, menghasilkan sama-sama negatif 28. Sehingga yang bagian F itu adalah determinan AB itu sama dengan determinan A kali determinan B. Nah, jadi itu merupakan penjelasan dari aktivitas yang pertama. Jadi didapat yang pertama itu adalah determinan AB itu akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi determinan hasil perkalian matriks AB ya, itu nilainya akan sama dengan determinan A kali determinan B. Oke, yang berikut aktivitas yang kedua. Diketahui matriks A itu adalah 3, 4, -2, -1. Tentukan yang bagian A itu matriks A transpose. Bagian B determinan matriks A. C determinan matriks A transpose. D, apakah determinan A itu sama dengan determinan A transpose? Lanjut dengan pembahasannya ya. Nah, ini matriks A-nya ini ya, 3, 4, -2, -1. Nah, yang bagian A kita akan menentukan matriks transposnya. Nah, adik-adik masih ingat dengan matriks transpose itu apa ya? Jadi, Ibu ingatkan matriks transpose itu adalah merubah elemen-elemen yang ada pada baris A menjadi kolom ya. Jadi merubah baris menjadi kolom. Jadi seperti ini ya. Nah, ini baris pertamanya adalah 3, 4. Untuk transposnya dia akan menjadi kolom pertama, yaitu kolom 3, 4. Kemudian baris keduanya ini ya, -2, -1 itu akan menjadi kolom kedua pada transposnya. Sehingga didapat matriks A transpose adalah 3, -2, 4, -1 ya. Yang berikut poin B itu menentukan determinan matriks A. Seperti pada aktivitas yang pertama tadi, menentukan determinan A itu pengurangan
pengurangan dari hasil kali elemen-elemen yang ada pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang ada pada diagonal lainnya, yaitu elemen yang ada pada diagonal utamanya adalah 3 dan min 1, berarti 3 kali min 1 dikurangi dengan 4 kali min 2 ya. Nah, 3 kali min 1 hasilnya adalah min 3, 4 kali min 2 adalah min 8, sehingga min 3 kurang min 8 itu hasilnya adalah 5. Sekarang lanjut dengan poin C. Nah, poin C itu kita menentukan determinan dari A transpose ya. Nah, matriks A transposnya tadi didapat adalah 3 min 2 4 min 1 ya. Cara untuk menentukan determinan sama dengan poin B ya. Nah, elemen utamanya adalah 3 dan min 1, berarti 3 kali min 1 dikurangi elemen yang ada pada diagonal lainnya adalah min 2, 4 berarti min 2 kali 4. Nah, ini hasilnya adalah min 3 kurang min 8, itu hasilnya adalah 5. Nah, sekarang yang bagian D yang ditanyakan apakah determinan matriks A itu sama dengan determinan A transpose. Nah, sekarang kita lihat hasil dari poin B dan poin C ya. Nah, ini kita lihat ini sama-sama menghasilkan 5 ya. Nah, berarti bisa disimpulkan yang bagian D itu adalah determinan matriks A itu sama dengan determinan A transpose. Oke adik-adik, demikian penjelasan untuk aktivitas yang kedua ya. Nah, kalau ada yang perlu kalian tanyakan, silakan tanyakan melalui forum Google Classroom ataupun WA Group masing-masing ya. Nah, dari penjelasan kedua aktivitas tadi itu kita bisa simpulkan dalam sifat-sifat determinan matriks. Jadi kedua aktivitas tadi itu bisa kita simpulkan dengan melihat sifat-sifat determinan matriks berordo 2 kali 2 ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Nah, sifat yang pertama adalah determinan A kali B itu sama dengan determinan A kali determinan B. Jadi jelas terlihat pada aktivitas yang pertama ya. Kemudian sifat yang kedua, determinan A transpose sama dengan determinan A. Ini juga terlihat pada aktivitas yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah sifat yang ketiga, determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Nah, untuk yang ketiga ini nanti bisa kita akan buktikan pada pertemuan yang berikut, yaitu tentang inverse matriks yang berordo 2 kali 2 ya. Oke, demikian penjelasan Ibu tentang sifat-sifat determinan matriks berordo 2 kali 2 ya. Nah, kalau ada yang adik-adik perlu tanyakan, silahkan kalian diskusikan di forum Google Classroom maupun WA Group masing-masing ya. Nah, oke, lanjut dengan, nah ini sudah tugas ya. Nah, tugasnya ini ada 2, ini silahkan kalian kerjakan. Nah, yang pertama itu selidikilah bahwa determinan C tambah D sama dengan determinan C tambah D untuk setiap matriks C dan D merupakan matriks persegi berordo 2 kali 2. Jadi kalian harus selidiki apakah determinan C tambah D itu sama dengan determinan C tambah determinan D. Jadi terserah bagaimana kalian menyelidiki ini atau membuktikan ini, apakah dengan menggunakan angka ataupun menggunakan bentuk umum seperti huruf ya. Kemudian yang kedua, periksalah kebenaran bahwa determinan I tambah A, I di sini merupakan matriks identitas ya. Determinan matriks I ditambah matriks A itu sama dengan 1 tambah determinan A. Untuk matriks A merupakan matriks persegi berordo 3 kali 3. Oke adik-adik, demikian penjelasan Ibu tentang sifat-sifat determinan matriks yang berordo 2 kali 2 ya. Nah, tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.